selesai. Sudah selesai ternyata 2-0 tanpa balas atas Singapura. Dan ini dia untuk map drawing ke Flying Cloud ternyata ya. Flying Cloud yang dituju. Ini berarti akan menuju untuk map dengan rotasi cepat. Fanny langsung ditutup oleh teman-teman dari timnas Filipina. Dan untuk Myanmar, mereka melakukan ban terhadap Yucha. Oke, tapi terima kasih tuh lihat kolom komentar. Ye itu Bang Oji, Ye. Ada Sasa, ada Fadli, ada Cihuy, ada Kis, ada SN. Lihat ada Bang Kumis nyelip, Bang Kumis nyelip. Ada Katanya Sandi, ada Bang Kumis Ji. Lihat ada Bang Kumis. Katanya kelamaan keburu diangkat saber katanya. Ya ampun diangkat saber lagi. Diangkat saber lagi aja yang kena ya. Keburu digoyang Esme, keburu diserok sama Shauki. Benar Guys, ya. diserok Shauki guys sekarang guys. Berbahaya ya dilihat-lihat ya. Nah ini dia nih yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman ya. Game yang akan berjalan dari game yang kedua setelah 1-0 tadi 20 menit. Pertandingan dari timnas Filipina yang menang atas Myanmar. Entah apapun yang terjadi semoga di sana cepat solve ya teman-teman ya. Agar nantinya kita juga bisa terus menjalankan pertandingan ini dengan mulus gitu loh, tanpa adanya gangguan-gangguan dari something yang kita tidak inginkan dari pihak manapun. Artos-tosan tuh. Cindy ban ya. Lalu apakah akan ada ban lagi dari Myanmar dengan respect kepada tank jungle mungkin Fredrin atau mungkin ke arah dari Baxia? Matildanya yang di-ban ternyata ya. Cukup unik. Melihat ternyata pemilihannya lari kepada Matilda. Karena saya awalnya mengira ini akan lari kepada tipikal hero yang tank jungle lagi. Seperti mungkin contohnya ada Baxia dan juga ada Fredrin. Tapi ternyata Ranger Mas. Di kolom komen kita punya Dirau. Halo Bang Dirau, di absen dulu Bang Dirau ya. Udah ada Bang Dirau, ada juga Bang Kumis. Wow. Wih udah rame karena habis bersatu semuanya ya. Bersatu. Itu dia. Berabsen di kolom komen loh soalnya. Freddy pick, Baxia didinai sepertinya daripada diambil. Dan mungkin nanti akan ada pertukaran dari Fredrin Ranger Mas untuk timnas Filipina. Oke tapi Profesor, tapi kita lihat Pak Yono ini kayaknya harusnya mulai diatasi Profesor. Mulai diatasi dan mungkin nggak menutup kemungkinan Prof. Kalau misalnya, itu baru pengen ngomong gue, Vinuya akan menggunakan Freya. Iya juga. Ini tapi Freya-nya EXP ya sesuai dengan yang tadi Ranger Mas bilang kalau misalkan emang fleksibel dan terbukti langsung digeser. Dari yang awalnya mungkin kita lihat Freya ini masih benar-benar tanda tanya mau ke arah mana larinya. Tapi sekarang udah terjawab sudah ya. Dia akan lari ke arah dari EXP. Sementara itu untuk melihat potensi dari pick terbaiknya Myanmar ini masih ada Cloud. Dan langsung diamankan tanpa lama-lama untuk Cloud. Mereka juga kayaknya nggak mau ya kehilangan Cloud-nya. Apalagi di posisi seperti ini. Yang dimana jujur untuk Myanmar juga mereka sangat membutuhkan poin Ranger Mas. Karena terlihat dari pertandingan sebelum ini juga kita bisa melihat ya. Bagaimana keratnya untuk pertandingan yang terjadi. Sehingga mungkin saja, bukan keras lagi, tapi benar-benar menegangkan. Oke, tapi kalau gitu kita bakal melihat posisi dari Cloud yang selalu bersinar. Sesuai namanya, Shine Lin Aung. Harusnya para pasukan dari tim Filipina, mereka udah sadar Be. Mereka harus punya sisi knockout. Atau enggak untuk sisi pasti Be. Karena jujur menurut gua Cloud-nya dari Shin Lin Aung ini mengerikan loh. Iya sih jujur emang power sih. Tadi aja game kalah bisa jadi menang. Belum lagi buat sekarang Chow ditutup. Kalau ada Hellcard juga ditutup. Dan harusnya kita akan melihat bagaimana kekuatan dari Kari ini akan lebih bebas kalau seandainya nanti dibantu juga dengan efek support dari Dela Cruz lagi nih.
walaupun Matildanya udah di-ban, tapi kan masih ada beberapa hero yang emang Delacruz juga power nih Ranger Mas. Bukan power lagi Delacruz. Delacruz sih menurut gua ini kayak underrated sebelumnya sampai dia juara dan menurut gua Delacruz ini sebenarnya menjadi salah satu pointer utama loh Profesor, entah mengapa di kubu mereka. Tapi nggak terlalu tersorot karena mungkin yang terlalu tersorot kita bisa bilang Vinuya, Pabiko, Nepomuceno. Tapi Iya. gue ngelihat Delacruz ini kayak dengan posisi Delacruz ya untuk mengimbangi pemain dari Pabiko, Vinuya, dan Nepomuceno punya pemikiran yang sama kayak mereka itu berat loh Prof, jujur. Wah, Menurut itu gua ya. buat mengimbangi ya. Apalagi kan di awal-awal kan juga Iya. Delacruz ini salah satu scapegoat atau kambing hitam Hmm. yang selalu disalah-salahkan sama komunitas. Sehingga ya kalau kita lihat juga mungkin awal mulanya juga nggak yang terlalu mulus. Tapi sampai dia sempat jadi MVP itu berarti sebuah peningkatan yang sangat-sangat baik tentunya Ranger Mas. Iya, dari sebenarnya Profesor ya, yang di pikiranku adalah lu mengimbangi aja udah hebat. Ya kayak misalnya kita anggap di ini deh, di Bigatron by Vitality kemarin. Aha. Ya kan, lihat gimana cara Finn mengimbangi Moreno sama Nael. Kita tahu lah Finn Nael sama Moreno tuh berapi-api banget, jago banget. Tapi Finn ngimbangin, itu Bahkan bener-bener tampil ya mengerikan itu sih. ya. Bahkan tampil, itu susah loh Prof. Itu dia mengimbangi semuanya dan sekarang Atlas Loi, ini sih jatuhnya lumayan agresif ya dan mungkin targetnya udah jelas siapa Kito. Karena kalau Cloud ini kemungkinan besar bakal pakai Purify. Terus kalau misalkan kita ngomongin last pick-nya, ya last pick-nya paling mentok ini bakal lari ke arah dari Romer. Apakah Romernya bakal Romer Digi? Romer Digi? Robert Digi please. Romer Digi kah? Please. Robert Digi please. Sayang. Main agresif ternyata ya. Bermain ke arah dari Selena. Dan saya kira akan menuju ke Digi karena udah terlihat di sana ada salah satu pick yang cukup fenomenal yaitu adalah Atlas yang sedang naik daun, yang sedang marak-maraknya. Tapi ternyata langsung ditutup dengan Selena, berarti akan menutup rotasi early game. Kalau dari draft jujur ini timnas Filipina seperti lagi-lagi diunggulkan Ranger Mas. Apalagi Yes. semenjak mereka mendapatkan satu pick yang cukup mutakhir di sini dengan Atlas. Iya. Oke. Tapi kita lihat apakah Selena berhasil meredam rotasi. Apakah Selena berhasil membuat para pasukan dari tim Filipina terlihat selalu rotasinya. Karena ingat Profesor, ini Loi. Loi yang benar-benar kuat adalah Loi yang gak pernah cooldown dari ultimate-nya Profesor. Itu dia Luoyi yang selalu rotate ya. Yang mungkin gerakannya juga nggak bisa ditebak. Apalagi mungkin di momen seperti ini. Dimana teman-teman dari timnas Filipina harusnya bakal sedikit menang dari EXP. Apalagi kan Freya di bawah menit yang kedua akan lebih mudah dengan adanya dash ability yang dia miliki. Jadi akan semakin gampang juga ketika Oke. dia ingin bermain dengan rotasi cepat. Oke Profesor, silahkan coba tahan sedikit. Biarkan infus yang masuk dulu ke tubuh Profesor. Jangan dibaca dong gerakannya. Santai aja, Iya. ngobrol aja kita. Ngobrol, gue juga tadi udah bukan infus kalau gue, medkit gue di bawah. Oh itu dia ya, tenang aja udah. Ini demi kalian seluruh sobat Mobile Legends Indonesia. Gue dan KB akan semaksimal mungkin untuk menemani kalian. Tenang Mau aja, tenang sakit, aja. gak bisa ngomong, suara kita serak. I do my best guys buat kalian. Itu Tapi dia. kalau misalnya memang kita sudah tidak mampu dan tidak kuat lagi, I'm so sorry guys. We pokoknya- are so sorry. We are so sorry. Pokoknya, Tapi we are sobak juga nih, we are sobak nih bentar lagi nih. terima kasih banyak untuk kalian sobat Mobile Legends. Gua sama KB akan melakukan yang semaksimal mungkin. Let's go. Ya kan? Let's go to the land of down. Myanmar versus Philippines untuk di match point kali ini berada di tangan dari tim Philippines. Wah, ini dia ya. Bagaimana timnas Filipina yang kebetulan juga membawakan Atlas. Jadi secara tidak langsung untuk early game-nya juga harusnya bakal lebih main safe karena lawannya juga Selena nih. Nggak bakal bisa main yang geragas, nggak bisa main yang agresif.
Dia emang harus nungguin level 4, nungguin momentum. Sementara untuk Purify, satu-satunya Purify dari timnas Myanmar ternyata adalah dari Shen Lin Aung. Yang dimana dia akan bermain sedikit lebih menunggu juga. Karena kan untuk menjadikan item dari Cloud Trinity ini butuh 9 sampai dengan 11 menit terlebih dahulu. Yes, tapi lihat di Vinuya posisinya didorong abis di sini Pak Kito. Bener-bener gak dikasih nafas dari mulai plating sedikit aja. Vinuya kayaknya mainnya agak lebih ngegas di Profesor dibandingkan game sebelumnya. The first blood, Pak Biko out of nowhere dimakan oleh Myomin. Permainan yang luar biasa dari Myomin membuat Pak Biko tergeletak di arah mid lane. Itu dia ya, bermain cepat. Lagi-lagi Myanmar start dan juga ngegas duluan. Tancap gas yang benar-benar mirip dengan game yang pertama, tapi sepertinya lagi-lagi ya, ini masih permulaan dan dengan 2 kill tersebut Myomin akan jauh lebih diunggulkan. 2 mid, lagi-lagi berkat adanya Selena, poke damage dan juga vision semuanya akan terjalankan. Sementara kalau kita ngomongin emblem, buang. Kenapa ya Selenanya kok Season Hunter? Udah jelas teman-teman ya, Baxia plus Selena, apalagi Selenanya Season Hunter, ini cuma butuh waktu singkat sekitar 3 sampai dengan 5 detik langsung clear untuk area dari turtle-nya. Yes, bukan hanya clear untuk area turtle, tapi ini Selena mencuri. Dan lihat bakal coba dipaksa di arah belakang. Vinuya melakukan zoning out menuju ke arah seorang Baxia. Hingga Nepo Puccino, dia akan free di belakang sana. Dan para Retribution kita akan lihat diadu di depan sana. Dan ternyata Retribution kali ini akan diadu di tangan siapa? Dan ternyata di tangan Nepo Puccino. Meskipun harus mengorbankan satu korban jiwa yaitu Vinuya yang tergeletak di sungai. Wah, ini dia ya, worth trade. Karena memang daripada tidak mendapatkan satupun. Jadi Myanmar tetap untung karena dapat point kill dan ini dia Pabiko yang bakal dimakan, tapi untungnya Kyaotuya masih bisa mundur ke belakang dan still alive. Oh, itu dia permainan yang sangat mengganas. Pabiko lagi-lagi jadi korban jiwa karena mereka sadar Pabiko ini gak layak untuk dikasih kesempatan untuk farming. Sekali kesempatan untuk farming atau sekali kesempatan untuk rotasi, yang akan tenggelam dalam permainan Pabiko itu sendiri adalah pasukan Myanmar, Profesor. Udah pasti teman-teman ya. Dan ini dia setup turtle yang tadi udah dijalankan. Emang cepat burstnya, emang cepat untuk clearnya. Tapi ternyata ketika Pabiko yang dimakan, otomatis Pabiko juga nanti bakal minim dari segi damage Ranger Mas. Dan mungkin kalau kita ngomongin buat di early game kayak begini, Vinuya juga akan sedikit terganggu karena setiap kali Vinuya bergerak ke bagian mid terutama, sudah bisa dipastikan nanti akan ada vision yang terbuka dari trap yang dimiliki oleh Kyaotuya. Yes, dan bahkan lagi dan lagi Pabiko dimakan 3 kali dengan ada yang fatal lane. Bahkan coba untuk menyelamatkan diri, tapi nampaknya Myomin kali ini memilih untuk melepaskan dirinya dibanding dia memaksa untuk flicker. Karena memang gak mampu, kalau flicker sekalipun jalannya akan lama, tetap akan dikejar sama Atlas dengan perfect match, yaitu Dela Cruz. Itu dia Dela Cruz yang sampai saat ini juga mungkin belum mendapatkan momentum yang begitu megah, tapi minimal udah dapetin 2 assist terlebih dahulu. 1000 gold diunggulkan oleh timnas Myanmar. Dan sekarang gerakannya sudah mulai terlihat jelas. Di bagian bottom lane ada rotasi lagi. Ini seolah-olah ya menandakan bahwa untuk Kyaotuya itu bisa ada di mana-mana dengan sangat cepat dan sangat-sangat instan gerakannya. Bahkan ini permainannya 2-1-2 loh. Dibiarin untuk Myominnya nge-clear di bagian mid karena Han Ho Sui di atas. Di bagian bawah ada Kyaotuya. Dipaksa flicker, Pak Quito-nya nggak punya chance untuk bisa melakukan flanking. Lihat zoning out, bahkan Dela Cruz menutup jalan para pasukan dari tim Myanmar untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Lele belum ada granada Mystic Gas, Nepo Puccino, no way! Tertakedown yang mau tidak mau membuat para pasukan dari tim Myanmar berhasil mendapatkan turtle mereka. Lihat Myomin dikejar sampai Vinuya sampai masuk ke dalam PES. Ini benar-benar turret gak peduli dan console gaming berhasil menyelamatkan Dela Cruz, tapi nampaknya Pabiko. Pabiko sempat untuk keluar, itu dia Pabiko Tour and Travel. Wah, Tour and Travel ternyata beranjak lagi ke arah mid lane. Dan bahkan melihat gerakan dari Pabiko yang selalu tertutup. Ini jadi seolah-olah benar siapa yang kita bilang ya. Emang minim banget dari segi damage-nya. Sehingga sulit untuk bisa nge-follow up. Dan memang selalu tertutup dengan adanya gerakan dari Han Ho Sui. Ditambah lagi Kyaotuya ini ternyata cukup loh damage-nya untuk bisa nge-burst Vinuya. Vinuya udah tumbang 2 kali, udah nggak boleh lagi. Mungkin untuk tumbang kesekian kalinya. Karena ketika memang Freya tidak mendapatkan powernya, otomatis nanti Shen Lin Aung yang akan lebih bersinar.
Oh my god, Profesor Viana bahkan dipaksa terus, dipoking terus. Nggak peduli apa pun terjadi. Tapi Pabiko di sini 3 kali ter-takedown. Harga yang sangat mahal dibayar sama Myanmar. Dan di arah bottom lane, lihat. Pasukan dari Myanmar berhasil mendapatkan satu turret. Dipaksa lagi knockout shrine di depan sana. Sosok dari Baxia mencoba diselamatkan dan semprotan maut. Hame, hame, ha! Mencoba menuju ke arah Vinuya, tapi ternyata Vinuya sadar. Myomin dari tadi lepas terus dari genggamannya dan akhirnya termakan Profesor. Wah, itu dia ya. Akhirnya ada satu keuntungan yang didapatkan pasca kerugian yang selalu didapatkan berkali-kali. Dan untuk sekarang melihat dari Nepomuceno yang udah selesai dengan Radiant Armor, begitu juga di sebaliknya Han Hoswe selesai dengan adanya Curse Helm. Mungkin bakal on the way ya untuk menuju ke item selanjutnya adalah Chassis Pauldron, karena untuk mengurangi attack speed dari Viana. Sementara Viana Corrosion sama-sama farming juga untuk Shanlin Aung. Dan trap lagi. Banyak banget trap yang dimakan sama De La Cruz. Seolah-olah memaksa untuk De La Cruz ini makan semua trap biar nanti untuk Viana dan juga Pabiko dia lebih bebas untuk bisa ngedeal damage. Karena kalau Pabiko yang kena trap udah pasti bakal langsung dikejar sama Myomin dan juga Kautuya. Oke. Bahkan lihat di depan sana dicari di mana De La Cruz berada. Nepomuceno menjadi target utama dan bahkan Nepomuceno berhasil mendapatkan retribution dengan bantuan dari De La Cruz. Say thanks to De La Cruz. Tapi lihat press for nothing dan dipaksa Pataling. Berhasil mendapatkan satu. De La Cruz mendapatkan kesempatan untuk Pataling dengan momen yang tepat dan tidak bisa di cover karena sudah tidak flicker kembali. Dan mau tidak mau Purify digunakan oleh Shanlin Aung. Wah, itu dia ya. Akhirnya ada momentum yang tercipta dengan Flicker dan juga De La Cruz. Ditambah lagi di lini belakang, diganggu juga untuk Shanlin Aung. Oke, hilang di telan bumi dan Pressword menenggelamkan Han Hoswe. Kita lihat Wah, ini mulai dia ya. mengamuk, Mulai mengamuk dan mulai mengambil alih dari segi goldnya. Bahkan untuk sekarang kita bisa lihat sendiri. Tarik-tarikan gold udah mulai tercipta dari yang awalnya 1000 gold diuntungkan untuk Myanmar. Sekarang malah untuk timnas Filipina. Apalagi dengan adanya Viana yang dapetin assist juga, dapetin farming, dapetin space. Dapet turret mid lane juga dan cukup disayangkan korbannya adalah Shanlin Aung. Mungkin tadi ya kalau targetnya adalah Hein Het O, mungkin gak terlalu rugi untuk Myanmar. Karena mereka kehilangan carry utama, jadi waktu farmingnya akan ada sedikit perbedaan. Iya, lihat De La Cruz dari tadi ditempel terus asal-asalan. Dikasih space dikit aja langsung diambil dengan Fatal Link. Karena memang Profesor KB tadi sudah bicara kalau misalnya Purify hanya di tangan dari Shanlin Aung. Jadi posisi dari para pasukan tim Filipina, De La Cruz lebih tepatnya, dia tinggal cari momentum siapa yang akan ditarik. Penting sekali untuk nge-Fatal Link juga ketika Han Hoswe itu lagi sedang adu. Dan bahkan di sana nggak ada Purify yang udah playable tiba-tiba dari detik yang pas Profesor membuat De La Cruz kali ini miscalculation. Tapi nampaknya Nepomuceno tidak tinggal diam. Maka coba dipaksa dengan ada Mystikas di arah belakang. Langsung ada Hame ha. Dan ada pressword yang keras dari Nepomuceno menenggelamkan dan baru Well. Double kill plus 1 buah poin yang didapatkan oleh Nepomuceno. Tiba-tiba keadaan berbalik dan sekarang timnas Filipina unggul 2000 gold on the way. 3000 gold Lord Open pasca adanya De La Cruz tadi yang membuka inisiasi dengan Fatal Link. Walaupun mungkin seperti yang Ranger Mas bilang miscalculation. Tapi nggak apa-apa miscalculation. Yang penting nggak miss untuk Appraises Red Bardak Well. Nepomuceno memberikan 1500 instant damage. Dan tadi benar-benar langsung menghilangkan 2 pemain. Ditambah dengan Hein Het O. Dan untuk sekarang melihat Kautuya dalam keadaan defense. Ingat Ranger Mas, Selena dalam keadaan defense itu bakal sulit untuk menciptakan momen. Selena adalah, apalagi roamer ya, dia benar-benar tipikal hero yang cocok banget untuk ofensif tapi tidak untuk defensif. Oke. Dan bahkan kita lihat lagi kali ini udah mulai sakit dari para pasukan Myanmar, terkena damage yang besar dari tim Filipinas, Profesor. Itu dia ya, yang sempat kita bilang juga sebelumnya, kalau gerakan dari timnas Filipina ini sangat terstruktur, sangat-sangat sabar sampai ada momen De La Cruz. Dan sekarang Purify-nya ready. Sekali lagi Shanlin Aung akan menjadi garda terdepan dari Myanmar untuk bisa bertahan. Karena kalau tidak, ini akan menjadi salah satu ancaman. Ingat, Karinya udah snowball. Karinya udah bisa makan depan dan korbannya adalah Han Hoswe. Oke.
Bahkan di depan sana dari Myanmar. Jangan lupakan masih ada satu minion wave yang besar dan Delta Cruz sepertinya tidak mau terlalu memaksa. Milih mundur ke arah belakang. Itu dia. Langsung ada poking dari seorang Cloud. Shine Lin Aung yang terlalu sakit. Itu dia ya, dan ini dia. Kena row, kena trap, kena burst juga untuk Dela Cruz. Mungkin harus repositioning, dan dengan adanya Malefic Gun dari Vinuya. Ini mungkin jawaban dari nerf kemarin untuk Freya ya, Ranger saya. Dimana kita tahu sendiri untuk Valkyrie slash-nya dia mendapatkan nerf, dia juga dalam keadaan Valkyrie Decent kena nerf basic attack-nya. Makanya Malefic Gun ini untuk jarak yang lebih pasti lagi ketika dia bakbuk menjadi Freya Tantrum. Iya, bakuk, Freya Tantrum dan kemudian para pasukan dari tim Myanmar. Kali ini mereka masih coba bertahan. Itu dia ya. Pertahanan yang mungkin bisa terjadi karena mereka punya Cloud. Mereka juga di sini untuk sustainability masih ada tambahan power dari Baxia-nya Han Ho He. Sementara untuk sekarang ya minimal diimbangin dulu nih untuk dari goldnya. Karena kalau misalkan minimal dapat farming aja dulu nih. Ditinju Bakal sih, enak Prof. buat Shen Lin Aung. Tapi ditinju sama Paku itu mules sih, Prof. Mules, jujur. Sakit itu perut, Prof, ditinju. Sakit pasti. Cuma ya mau gimana, namanya juga udah dewasa ya. Ya namanya juga menerima kenyataan bahwa memang di sini untuk Pakito akan memiliki tipe burst damage, tapi kalau nggak nyampe belakang udah bisa dipastikan ini dia akan hilang terlebih dahulu karena efek sisinya banyak, termasuk fataling juga. Wah, tapi Prof, ini dari aroma-aromanya nih ya. Gue mencium kayak bakal coba dipaksa tim fight nih, Prof. Aroma-aromanya udah mulai gak enak, fataling. dan itu dia bener, Prof. Aroma yang tidak enak langsung dipaksa tim fight. Udah mencium bau-bau acem tapi dipaksa balik dengan adanya Mystic Gas dan Depo Muceno. Masih bisa selamat di titik dalam terakhir, sedangkan Diana berhasil mendapatkan satu poin kill. Vinuya memastikan untuk sosok dari Paku itu tidak masuk lebih dalam lagi. Benar kan, tercium sudah aromanya Profesor tadi. Iya, udah ada gerakan tadi ya soalnya dari perfect match. Dan benar-benar perfect banget, targetnya adalah Kyoto ya. Akan mendapatkan Lord dengan bebas dan Nepomuceno hampir kehilangan Immortal ya by the way. Hati-hati dengan efek dari Lord juga, bahwa damage ult dari Lord itu berdasarkan persenan darah. Jadi untuk para tank jungle pasti akan menerima damage yang lebih sakit lagi. Dan untuk Vinuya, kayaknya next kalau dia beli Immortal juga bakal lebih ngerepotin buat Shen Lin Aung. Karena once Shen Lin Aung udah pegang Purify dan dia udah gunakan Purify-nya, dia pasti bakal susah untuk survive. Tapi Prof, ini pegel juga sih Prof. Kayaknya kalau ditabok sama Vinuya, mau dia Purify sekalipun, dia tetap terkena kenok berkali-kali. Apalagi, wah Freya kan, gila. Wanita perkasa. Pegel-pegel, langsung dipukulin kalau mau Freya pegel-pegel. Bener, encus gitu kan, dikasih tantruman dikit, hilang udah tuh. Apalagi yang targetnya empuk-empuk ya, kayak Myomin, kayak misalkan Kyotuya, otomatis pasti bakal langsung bisa diloncatin dengan adanya Valkyrie Decent. Oh, punggung udah mulai pegel nampaknya untuk Shen Lin Aung. Mencoba untuk mencari poin kill, tapi terlalu sakit damage-nya. Karena tadi ini penggendong handal itu ada di Shen Lin Aung, makanya langsung ditarget sama Nepomuceno. Dan langsung Metal Mirror Image, dia tahu target utamanya adalah Shen Lin Aung. Karena dia adalah penggendong handal, makanya udah mulai pegel punggungnya. Lihat Valkyrie di depan sana udah mulai tantrum. Vinuya, jangan lupakan ini wanita perkasa dari tim Filipina, Freya. Freya yang benar-benar merepotkan dan bahkan langsung mendapatkan turret di bagian mid lane. Ini keuntungan bergulir dengan 9.000 gold, padahal pelan tapi pasti ya. Cuma Myanmar juga cuma butuh sekitar 6.000 gold lagi Ranger Mas untuk bisa memaksa team fight. Karena terlihat dari Shen Lin Aung, dia bentar lagi akan selesai dengan anaknya Winter Crown. Sementara untuk Viana, dia selesai dengan Wind of Nature, tapi udah ada Fury Hammer menandakan akan menuju ke Malefic Gun. Oke, tapi ini memang singa dari Filipina ini mengerikan, Profesor. Dipaksa di bawah. Langsung ada di bawah, batu belanda Fataleng. Ditambah dengan pressure double kill didapatkan oleh sosok seorang Vinuya. Dan free hit dari seorang Vinuya membuat para pasukan dari tim Myanmar mereka gak punya lagi space untuk bisa bertahan. Bakal lihat sosok dari Selena di zoning out terlalu jauh. Clear dilakukan, Shen Lin Aung lagi-lagi satu-satunya yang bisa memberikan damage. Karena Paku itunya
Bahkan udah mengeluarkan flicker for defensif. Oh, apakah akan ada cut di bagian mid? Kiao Tuya melempar Lele tapi nggak kena Pabiko. Dan ini bisa jadi endgame karena 3 melawan 5. Oke, 3 melawan 5. Masih ada Minion di depan sana. Delacruz standby position, menargetkan ke arah belakang. 2 team fight yang berbeda. Langsung ada clear dari seorang Delacruz menuju ke arah base turret. Ternyata itu dia blazing dot from Shenlin Aung. Kali ini masih bisa memukul dipaksain game. dan bahkan Myanmar masih bertahan. Wow, Myanmar masih bertahan. Untungnya kembali lagi dengan Shenlin Aung yang mengusir member dari timnas Filipina. Dan mereka pun tidak ada yang tumbang. Tadi Vinuya memaksa untuk mendobrak turret tapi tidak bisa. Dan sekarang gamenya akan menjadi 50% lagi. Walaupun begitu tapi struktural dari Myanmar juga perlu diperhatikan. Apakah akan ada tarik ulur, macro play dari timnas Filipina. Karena bawahnya cukup berbahaya. Dan Lord sudah mulai di-engage. Tapi lihat siapa yang dituju sekarang. Oh, yang dituju adalah Kiao Tuya. Tertek dan begitu saja. Punggungnya mulai pegel dari Shenlin Aung. Pegal sekali karena tidak bisa lagi. Dia memberikan deal damage. Oh, udah mulai kertak-kertak Profesor karena udah menuju ke arah lot yang selanjutnya Profesor. Ini berbahaya. Langsung ada surprise. Itu Pabiko Tour and Travel. Untungnya nggak ada yang di dekat situ Profesor. Bayangkan. Kalau ada Pabiko Tour and Travel langsung ditabrak habis 4-5. Bisa berbahaya tentunya ya. 4-5 dan ada yang ketinggalan. Hein Eto di Fataling. Oh, dipaksa dan immortality tidak ada. Hein Eto harus ter-take down. Tersisa 3 pemain. Lot bergerak menuju ke arah tengah. Apakah punggung pegal dari Shenlin Aung? Udah mulai keretek-keretek kali ini Profesor. Dipaksa Mysticas dari belakang Vinuya. Langsung terlalu terburu-buru. Dan langsung poking damage menuju ke arah Shenlin Aung. Immortality-nya tidak ada. Tapi ternyata Pabiko tidak berhasil menuju ke arah seorang Cloud. Bayangkan ini langsung ada blazing dot from Shenlin Aung. Pabiko gagal menentu dan bahkan Philippines take the series. Wow, walaupun Filipina menang tapi jujur ini game yang cukup berat untuk mereka. Myanmar berkali-kali berhasil untuk menahan serangan dari timnas Filipina. Walaupun begitu, base-nya tetap hancur dan tetap mendapatkan kemenangan untuk timnas Filipina dengan skor 2-0 tanpa balas. Yes, itu dia kalian semua lihat. Myanmar Mantap. dengan luar biasa. Lihat Shenlin Aung. Oh, gila udah pegel begini-begini tuh, Be. Aduh, udah Itu pegel itu. Kalau dia gondrong, punggung. Be. Kalau dia gondrong udah dicepol rambutnya terus kayak gini. Aduh, pegel banget. Kenapa harus dia gondrong emang? Ya kan siapa tahu dia gondrong. Nah, kan banyak pro player dulu gondrong. Misalnya gondrong, Benar. cepol, terus gini-gini. Benar. pegel. Aduh, udah Bener, gua emang gendong. pro player gondrong ya. Bener Ji. Tapi kayaknya Selena Pick tadi cuma berfungsi di 7 menit awal ya. Ya, karena nggak Kita maksimal. belum. Iya, karena emang pada dasarnya buat team fight Selena nggak cocok. Selena cocoknya buat gengking emang. Nah, tapi Profesor KB MVP-nya kalau menurut Profesor KB siapa? Kalau aku sih jujur ngelihat MVP arahnya ke Delacruz. Nah kan, Delacruz 94 team fight participation ditambah dengan 14 assist. Terus pemilihan itemnya juga kebetulan ini adalah item-item yang emang super duper tanky dan membuat gerakan dari Atlasnya jadi lebih berani untuk maju ke depan karena adanya immortality. Jadi wajar sekali kalau seandainya Delacruz ini menjadi MVP menurut saya Ranger Mas. Oke. Dan kali ini kita bakal lihat dengan MVP dari Delacruz seperti yang udah gue sampaikan Profesor KB. Dengan atlasnya bermain seperti gurita-gurita kecil langsung maksa ke arah belakang. Wah, Profesor Delacruz ngimbangin gameplay dari Filipina yang lain. Makanya gue bilang dia underrated awalnya sampai kalau dia nggak menjadi spotlight sih memang ya itulah Romer ya. Ya Romer. Profesor tahu sendiri kan. Iya, saya udah merasakan yang namanya juga jadi Romer ya. Itu ya mentok-mentok itu kalau dapat montek narik 5 baru tuh. Pecah itu suara caster tuh. Tapi kalau emang dia mungkin senyap, mungkin yang bener-bener bisa melihat dia tuh yang mungkin lebih sering ngelihat map juga Ranger Mas. Makanya tadi kan pas kita notice, wah ini Delacruz ternyata menjadi alasan kenapa Shenlin Aung gak punya purified. Ternyata Shenlin Aungnya juga walaupun Ranger Mas bilang punggungnya pegel-pegel, tapi Punggungnya pegel, benar. ternyata
emang dipaksa biar nggak ada Purify, biar nggak berani team fight-nya. Bener dipaksa banget Profesor, ya kan udah sefleksibel mungkin dengan gaya apapun dia loncat ke depan ke belakang tapi punggungnya tetap nggak bisa Profesor. Nggak Udah nggak, bisa. udah Waduh, gimana itu ya? itu mau gaya kaki ke atas, mau gaya kaki ke samping udah nggak bisa Profesor. Dia mau loncat ke depan Benar. udah diejam-ejam udah Profesor. Itu dia makanya, apalagi ditambah total damage. Lihat nih, damage-nya aja Myanmar lebih tinggi loh. Makanya karena apa? Karena Kiao Tuya, karena Myomin. Ternyata emang lagi-lagi ya, timnas Filipina ini benar-benar memenangkannya dari macro play karena turret damage-nya udah terlalu tinggi dari yang didapatkan. Iya, benar banget Profesor. Itu dia. Benar.